2020, 2019 ya. 2019, 2020 itu masih corona covid ya. Di mana korbannya banyak sekali. Berapa? Ribuan orang meninggal dunia. Kita alhamdulillah diberikan sehat sampai sekarang. Alhamdulillah. Ada yang kena corona. Tapi alhamdulillah bisa sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kita bisa menjaga kesehatan pada waktu pandemi? Ada yang minum jamu. Ada yang minum apa lagi? Madu. Menjaga kesehatan. Ada yang berjemur di atas genteng. Ada. Menjaga kesehatan waktu pandemi. Ada yang pakai masker dari dulu sampai sekarang dari buka-buka. Ada. Menjaga kesehatan. Berarti as-sihhatu ni'matul azimah, sehat nikmat yang paling besar. Ketika kita diundang, umpamanya diundang acara walimah atau tasyakuran ulang tahun, diundang apalagi, diundang walimatul khitan dan lain sebagainya, selesai acara kan ada makanan ya, ada sate, ada sop, ada daging, ada ayam, banyak sekali makanan yang sehat, apa aja diambil ya, betul. Selesai acara yang sehat, ambil nasi, ambil sop, ambil sate, ambil daging, ambil ayam, semuanya diambil. Piringnya penuh itu sama makanan. Dimakan lahap, habis enggak? Habis karena sehat. Ada teman kita selesai acara ngambil piring, nasi doang diserok sama kerupuk. Kenapa? Lagi sakit gigi ya. Berarti sehat nikmat yang paling besar. Ada teman kita ambil nasi sama sayur doang. Kenapa? Ditanya lagi sakit sariawan. Yang lebih parah lagi ngambil bakwan, tahu isi diambil. Ditanya kenapa? Lagi sakit hati. Apa hubungannya tahu isi sama sakit hati? Kata temannya bilang gini, tahu aja ada isinya, masa hatiku kosong. Berarti apa? Sehat nikmat yang paling besar. Coba, masih semangat gak ini? Masih semangat? Coba tangannya diangkat. Bisa gak? Bisa. Coba Bu, tangannya diangkat, bisa nggak? Bisa. Bisa kan tangan diangkat? Bisa. Kiri diangkat kiri. Bisa. Ini maksudnya apa ini? Superman. Ini maksudnya, nih perhatikan ya. Di rumah sakit RSUD ada orang sakit stroke separuh. Habis diakupuntur, habis dipanasin, kata dokter tolong diangkat. Alhamdulillah. Lagi Pak, lagi. Alhamdulillah. Ngangkat tangan, mengucap hamdalah berkali-kali. Nanti kamu alhamdulillah gak? Kagak. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Coba 1, 2, 3. Ini kita lupa yang sehat, lupa sama yang beri kesehatan. Orang yang sakit hamdalahnya berkali-kali. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Betul. Makanya as-sihhatu nikmatul azimah, sehat nikmat yang paling besar. La ya'lamuha illal marda, tidak ada yang tahu sehat kecuali orang yang sakit. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bahkan kita sudah sampai di penghujung, karena udah bulan
keberapa hari keberapa? 24, 23 ya, ada yang 23, ada yang 24. Alhamdulillah atas nikmat sehat. Yang kedua atas nikmat iman. Nih teman-teman, iman. Iman itu yang ada di dalam diri manusia, ini iman, mempunyai energi yang sangat besar untuk menggerakkan kita beramal soleh. Itu iman. Maksudnya gini, bahwa amal soleh yang kita lakukan selama ini digerakkan oleh panggilan iman. Betul gak ini? Anak soleh siap, anak soleh ya, nilainya 80, nggak semangat nih. Coba anak soleh, ya, gue 50 lagi 0 ya. Coba nih, anak soleh, mantap. Anak soleh, ya. Coba nih kita tes bapak-bapak guru. Bapak-bapak guru. Itu mah jawaban ketika dipanggil ada takjil. Siap bapak guru. Mantap. Ibu guru. Alhamdulillah. Jadi iman yang ada di dalam diri manusia mempunyai energi yang sangat besar untuk menggerakkan kita beramal soleh. Contoh, orang yang rumahnya di dekat masjid atau musola, belum bisa dipastikan orang itu sholatnya di masjid atau di musola. Betul? Dompet yang berisi uang banyak belum bisa dipastikan itu duitnya keluar ketika kotak amal lewat. Betul? Makanya tuh duit pada ngomong itu dalam dompet ketika kotak amal lewat. Yang 100.000 ngomong, gua nih yang diambil nih, gua diamalin, gua diinfakin. Kata yang 50.000, bukannya lo yang dikeluarin. 100.000 itu buat beli voucher paketan sebulan. Paling gua yang dikeluarin yang 50.000. Yang 20.000 ngomong, lo juga 50.000 nggak bakal dikeluarin. 50.000 itu buat beli beras sama sayuran sama telur. Kata 20.000, paling gua yang dikeluarin buat amal. Yang 5.000 ngomong, 20.000 juga belum tentu dikeluarin, paling gua nih yang 5.000 dikeluarin. Yang 2.000 juga ngomong, paling gua yang dikeluarin. Ini duit pada ngomong nih ketika kotak amal lewat. Kira-kira yang dikeluarin berapa duit? Yang dikeluarin 2.000. Mana udah lecek tuh duitnya. Astagfirullah. 2.000 juga itu kita amal bisa menolong kita nanti di alam kubur. 2.000 padahal. Apalagi 100.000. 2.000 aja itu malaikat murkar dan nakir nggak bisa jawab pertanyaan. Mulutnya terkunci, nggak bisa nanya kita. 2.000 ya, apalagi 100.000. Kata munkar, kenapa lo kir? Nggak tahu nih, mulut saya nggak bisa terbuka mau nanya. Emang kenapa kir? Ini yang ngomong munkar manakir. Kalau kamu jangan mengkir-kir aja nggak boleh. Ternyata uang 2.000 bisa menyelamatkan kita itu dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Apalagi 100. Contoh lagi, orang yang rumahnya mewah, mobilnya mewah, belum bisa dipastikan sudah pergi haji atau umroh. Betul? Ini semua digerakkan oleh iman. Makanya tadi betul kata Bapak Kepala Sekolah kita, puasa juga panggilan iman. Makanya tidak salah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu seruannya ya ayyuhalladzina amanu, ya
Seakan-akan Allah mau bicara gini nih. Hai orang-orang yang beriman, puasalah kamu, hanya kamu yang bisa melaksanakan puasa. Seolah-olah mau ngomong begitu Allah itu. Karena memang orang yang iman yang bisa puasa. Kalau orang yang beriman mah ya, tidak sahur juga ya, puasanya sampai maghrib ya. Tapi kalau orang imannya tipis, walaupun sahurnya 3 piring, ntar jam 2 udah oleng. Mending dia istirahat tidur, dia mampir ke warteg. Ya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, di sini maksudnya itu dipaksakan. Allah memaksakan kita untuk berpuasa nih, teman-teman. Karena kalau puasa kita tidak paksakan, nanti Allah yang maksakan kita untuk puasa. Baca Quran harus kita paksakan. Kalau kita tidak paksakan baca Quran, nanti Allah yang maksakan kita untuk baca Quran. Sholat tahajud harus kita paksakan. Kalau kita tidak paksakan, nanti Allah yang maksakan kita untuk sholat tahajud. Betul? Contohnya gini. Ada yang masih punya ayah? Alhamdulillah. Ibu? Alhamdulillah. Umpamanya, naudzubillah min dzalik, orang tua kita sakit, dibawa ke rumah sakit, masuk ke ruang UGD. Kita sebagai anak gimana coba? Sedih gak? Sedih tidak? Menangis tidak? Bukan sedih aja, bukan menangis aja. Antar malam bangun jam 2 sholat tahajud, doa ya Allah, orang tua saya sehatin ya Allah. Ada yang kayak gitu? Jangan sampai Allah paksakan kita seperti itu. Ya. Aku ada cerita kayak gini. Pada zaman dahulu ada seorang raja. Orang raja ini punya anak gadis cantik. Gadisnya ingin dijodohkan sama orang. Dibikinlah sayembara. Kata rajanya, barang siapa yang bisa melewati sungai ini dan sampai di istanaku, akan aku kawinkan dengan anakku dan akan aku berikan emas 1 peti. Kata siapa? Kata raja. Dibuat sayembara, cari mantu raja. Yang daftar banyak banget. Lah, raja. Jangankan raja, siapa sih yang gak mau jadi mantunya raja? Mantunya RT aja bangga. RT. Ya. Semua orang berlomba-lomba daftar sayembara mengikuti agar menjadi mantunya raja. Dari seluruh pelosok. Ya. Kalau zaman dulu kita masih ada, mungkin kita bisa pada daftar kali ya. Pengen jadi mantunya raja. Sudah kumpul semua peserta yang ingin mendaftar menjadi mantunya raja. Ternyata teman-teman, di sungai itu banyak buayanya. Kata raja, barang siapa yang bisa lewati sungai ini yang banyak buayanya nih dan sampai di istana, aku kawinkan dengan anakku dan aku kasih uang 1 peti emas. Dari jam 8 pagi, jam 9 tidak ada yang berani orang lompat ke sungai. Kenapa? Banyak buayanya. Halo. Masih hidup? Alhamdulillah. Biar tambah semangat, kita tebak-tebakan dulu dah. Kayaknya pada tidur ini. Siapa yang mau dapat hadiah? Yang bisa jawab pertanyaan saya dapat hadiah. Aku bawa uang nih.
Mau yang warna apa? Merah. Coba yang akhwat mau yang warna apa? Merah. Yang ikhwan mau yang warna apa? Yang akhwat merah, yang ikhwan merah. Kita tanya Bapak Guru. Bapak Guru mau yang warna apa? Merah. Ibu Guru yang warna apa? Merah. Ternyata Bapak dan Ibu Guru tahu warna duit. Yang warna merah? Yang warna merah? Oke. Ya bisa jawab ya. Pertanyaannya adalah, tapi hadiahnya enggak yang warna merah ya. Yang warna merah nanti minta sama Pak Ahmad Pasha aja. Nanti sama panitia ya. Kalau sama saya dapat hadiah satu pertanyaan 10.000. Lumayan ya. Lumayan daripada enggak. Kalau enggak saya pantun dulu dah. Bang Rapi ada di Empang Lebar. Bang Rapi ada di Empang Lebar. Yang duduknya paling rapi saya bagi uang 2 lembar. Siapa yang paling rapi ya? Yang paling rapi dapat uang 2 lembar. Yang paling rapi siapa ya? Kayaknya ini rapi ini dapat 2 lembar tapi 4.000. Alhamdulillah. 2.000 juga uang. Astagfirullahaladzim. Kalau mau banyak kita sama panitia ntar, sama kepala sekolah ntar kita. Coba yang ikhwan, yang ikhwan. Bang Rapi ada di Empang Lebar. Yang paling rapi saya bagi uang 2 lembar. Yang paling rapi mana ya? Ternyata 4.000 juga pada mau ini ya. Yang paling ini rapi ini ya, Masya Allah. Keren ini ya. Oke, nanti di tengah ceramah ada pertanyaan ya, siap-siap ya. Nanti ada pertanyaan. Hadiahnya 10.000 bisa menjawab pertanyaan dari aku. Oke, kita lanjutkan. Ternyata teman-teman, tadi yang pada daftar mau jadi mantunya siapa? Raja, tidak ada yang berani nyebur ke sungai. Kenapa? Karena banyak buaya. Jam 8, jam 9, jam 10 sampai sore tidak ada yang berani itu orang nyebur ke sungai. Mau ditutup sayembara, ada anak muda yang lompat ke sungai. Siapa itu kira-kira ya? Lompat ke sungai. Dengan sekuat tenaga dia berenang menghindari buaya-buaya. Dia terus berenang. Dia udah pasrah, biarin dah mati-mati dah dimakan buaya. Tapi alhamdulillah sampai di depan istana. Sampai di istana dia malah bingung. Tengok kanan, tengok kiri, orang semuanya pada surak, pada bergembira ada yang selamat bisa apa? Ngelewatin sungai yang ada buayanya. Kata Tuan Raja, selamat anak muda, kamu akan aku jodohkan dengan anakku. Kata anak muda, maaf Tuan Raja, saya tidak mau dijodohkan dengan anak. Lah, kamu cari apa? Tengok ke kanan, tengok ke kiri. Oh, kamu mau uang, kata Raja. Aku sudah siapkan uang 1 peti emas. Kata anak muda, saya bukan nyari emas Tuan Raja. Lah, kamu nyari apa? Saya nyari siapa yang jorogin saya. Jadi itu anak muda bukan berani sendiri karena diapain? Dijorogin. Orang kalau udah dijorogin, ya keluar udah apanya? Potensinya, ya udah enggak ada takut lagi, udah dijorogin. Kalian dijorogin jadi ketua OSIS, harus siap dijorogin. Walaupun kalian kagak bisa juga pasti bisa kalau udah dijorogin, Mak. Kalau orang Betawi gitu ngomongnya. Ya. Dijorogin suruh ceramah pasti bisa dijorogin. Dijorogin jadi ketua RT pasti bisa. Iya.
Ini maksudnya apa? Maksudnya harus dipaksakan. Baca Quran yuk, kita baca Quran. Kalau tidak kita paksakan, nanti kita dipaksakan sama Allah baca Quran. Ini sudah ada yang berapa kali khotam baca Qurannya? Ada yang udah 1 kali khotam? Angkat tangan. Belum ada yang khotam? Hah? Yang sudah khotam aku kasih uang 20.000. Alhamdulillah, maju ke depan dapat 20.000. Sini maju naik. Nanti aku minta ganti sama panitia. Namanya siapa? Kelas berapa? 8. Kamu sudah khotam? Alhamdulillah, beri tepuk tangan dong. Tepuk tangannya nggak semangat, mantasnya juga khotam-khotam. Tepuk tangannya yang semangat, tepuk tangan yang meriah. Aku cari 20.000 nih, merahan semua. Alhamdulillah. Kasih dolar tan. Alhamdulillah. Cuma ada nambah. Tepuk tangan dong. Ini yang ikhwan kayaknya kurang semangat. Kalau dilihat wajah-wajahnya nih ikhwan, wajah-wajah tertolak semua ini. Nih aku kasih tahu nih ikhwan ya. Kalau kita sering tertolak, lakukan 3B. Apa? 3B. Berdoa, berusaha. Kalau masih ditolak juga, bercermin. Anak soleh siap, anak soleh, anak solehah. Mantap. Nah, teman-teman, jadi baca Quran harus kita paksakan ya. Nih aku pernah baca, ada punya di dalam buku itu ada kata-kata kayak gini: engkau tidak bisa menghancurkan umat Islam selama umat Islam itu ada dalam diri mereka Al-Quran. Engkau tidak bisa menghancurkan umat Islam selama umat Islam masih mau belajar Al-Quran. Selama Al-Quran ada di diri kalian, selama Al-Quran ada di jiwa-jiwa kalian, selama itulah mereka tidak bisa menghancurkan Islam. Betul? Makanya mereka menyerang kita itu dengan berbagai macam cara. Diserang kita sama passion, sama gadget, handphone, sama apalagi televisi, sama pakaian kita diserang. Kita bisa lihat teman-teman, di luar sana ada ibu-ibu pakai pakaian anak 10 tahun dipakai. Kalau keluar itu ibu-ibu badannya kayak lepet, kena lepet. Bodinya kelihatan. Ya, ibu-ibu pakai pakaian anak 10 tahun. Kalau di sini alhamdulillah syar'i semua. Alhamdulillah. Di luar sana banyak perempuan pakai celana Hawaii dipakai. Di bawah paha, di atas paha celana apa namanya? Celana aduhai. Di atasnya lagi celana hai. Kita diserang dengan passion. Kalau di sini alhamdulillah nih anak-anak sekalian solehah pakai syar'i bagus. Tahu di rumah ini pakai begini enggak? Harus dipertahan. Ya. Harus menutup aurat. Kita diserang dengan berbagai macam gadget, handphone. Teman-teman, handphone itu 85% isinya apa? Isinya itu merusak ya, racun ya. Kid zaman now masuk ke handphone, dia main yang namanya ML. Wah, mana orangnya?
Wah. Yang ketawanya paling keras ketawa nih. Wah. Dia masuk lagi. Kemana? Ke F. Wah. Kid zaman now dia masuk lagi ke Sakura. Kalau laki-laki jangan Sakura, jangan. Kita diserang dengan berbagai macam televisi, ya itu racun juga ya. Ada di handphone juga main apa tuh, stickman yang main bunuh-bunuhan. Itu secara tidak langsung kita diajarin untuk membunuh ya. Naudzubillah ya. Nah, alhamdulillah nih di pesantren kilat ini ada apa namanya? Ada lomba baca Quran itu apa? Hafalan. Ini teman-teman hafal juz 30 atau juz berapa? Apa 30 juz? Juz 30. Alhamdulillah. Coba lanjutkan ayat berikut ini nih. Coba yang akhwat dulu. Yang akhwat siap. Surat An-Naba hafal. Oke, lanjutkan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin ya. Amma yatasaalun. Sip, mantap. Coba mantap. Stop. Udah, nilainya 100. Coba yang ikhwan siap. Oke, lanjutin ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Nggak hafal. Ya. Coba yang perempuan kita tes nih. Gimana sih ikhwan ini, aduh, cemen secupu nih. Nih. Yang perempuan coba lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Mantap, 100. Yang ikhwan jangan kalah nih. Siap-siap dengerin pertanyaannya. Lanjutin ayat berikut ini. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bisanya Allah. Anak TK juga bisa Allah. Ya, yang ikhwan ini gimana nih ikhwan nih? Teman-teman nih, orang yang membaca Al-Quran itu dianggap sebagai ibadah nih di dalam agama Islam ya. Di dalam agama kita nih, orang yang baca Al-Quran dianggap sebagai ibadah yang mendapatkan pahala. Nabi mengatakan, man qara'al Quran harfan minal Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dalam Al-Quran akan mendapatkan pahala 10. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif lam mim 3 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, berarti 3 huruf. Alif lam mim 3 huruf, 30 kebajikan. Itu di luar bulan puasa. Apalagi di dalam bulan puasa yang dilipat gandakannya oleh Allah 70 kali lipat bahkan lebih ya.
baca Al-Quran. Ya. Orang yang suka baca Al-Quran, teman-teman, akan dipuji sama Allah. Ya. Dipuji sama Allah, bangga tidak sih? Dipuji sama orang tua, bangga tidak? Dipuji sama guru, bangga tidak? Dipuji sama kakek, bangga tidak? Yang muji ini Allah, bangga nggak? Bacalah Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 121 itu alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Alladzina, orang-orang yang alladzina utul kitab, kami telah berikan oleh kami akan Alkitab, yatlunahu haqqa tilawatih, membaca oleh mereka kitabnya dengan sebaik-baik bacaan. Ini ayat ini turunnya berkenaan dengan orang-orang ahli kitab, orang dulu ahli kitab. Allah memberikan kitab Zabur kepada Nabi siapa? Zabur. Nabi Daud mengajar kepada umatnya baca Zabur dengan baik dan benar. Kitab Taurat diturunkan Nabi siapa? Nabi Musa. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengajarkan kepada umatnya membaca Taurat dengan baik dan benar. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa mengajarkan kepada umatnya kitab Injil. Umatnya membaca kitab Injil dengan baik dan mereka semua dipuji sama Allah. Begitu juga kita umat kalau kita baca Al-Quran dengan baik dan benar akan dipuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin ini semuanya bisa baca Al-Quran ini. Yang ikhwan bisa baca Al-Quran. Tapi yang akhwat, semuanya kita pasti bisa baca Al-Quran. Tapi belum pasti, belum tentu bacaan Quran kita ini baik atau benar. Betul? Lalu bagaimana Ustaz agar kita baca Quran dengan baik dan benar? Nah, ini pertanyaannya kecil, simpel, tapi jawabannya luas ini. Bagaimana Ustaz baca Quran agar lebih baik dan benar? Paling tidak ada tiga keperluan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ada 3 keperluan agar kita baca Quran dengan baik dan benar. Yang pertama keperluan eksternal. Maksudnya bahwa keperluan eksternal itu kita baca Al-Quran dengan baik dan benar dengan makhorijul huruf. Coba teman-teman ikutin aku nih. A, I, U, Ba. 1, 2, 3. A, I, U, Ba. U, An, Ani, Ana. Minal mu'ni. Ma'i, An, Ani, A. Ma'i, An, Ani, A. Ini makhorijul huruf hamzah. Huruf apa? Hamzah. Hamzah itu teman-teman kalau sudah bersukun itu dia napasnya terhenti. Beda dengan ain. Kalau ain ba mengalir kalau ain. Kalau hamzah ba a i u ba 1 2 3 itu hamzah ba sukun itu. Kalau ain dia mengalir ba 2 3 ba ain sifatnya mengalir tawassut bainiyah. Kalau hamzah dia terhenti napasnya. Itulah kita belajar Al-Quran harus belajar makhorijul huruf. Hamzah nih, hamzah tempat keluarnya di tenggorokan paling bawah. Di mana? Paling bawah hamzah. Setiap huruf dalam Al-Quran itu ada pertemuan 2 sisi makhraj. Kalau huruf ba itu bibir atas, bibir bawah. Babi bu babe 1 2 3. Bibir atas, bibir. Coba bibirnya dipegang 1. Bisa nggak?
pertemuan bibir atas dan bibir bawah itulah makhraj huruf ba. Kalau hamzah di mana hamzah? Di mana? Hamzah nggak kelihatan, ada tenggorokan bagian ba. Pertemuan antara pita suara, punya pita suara. Kalau pita suaranya menyempit itu hamzah. Kalau terbuka ha. Iya. Pita suara. Nah, inilah harus belajar makhorijul agar baca Quran kita dengan baik dan benar. Yang kedua, keperluan internal. Kalau kita makhrajnya sudah bagus, sifat hurufnya sudah bagus, kita harus belajar tafsir Al-Quran. Ya. Aku sebagai guru Al-Quran metode Umi termasuk trainer di Kota Bekasi, ada pelajaran di metode Umi itu turjuman Al-Quran, itu menerjemahkan Al-Quran. Aku contohkan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allahi Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Itu namanya belajar tafsir Al-Quran. Belajar bahasa Arab termasuk nih Ustadz Ahmad Pasha, mantap beliau ahli bahasa Arab. Anak teman sama beliau di MUI Kota Bekasi, beliau mahir bahasa Arab. Anak belajar sama beliau bahasa Arab. Kalau kita sudah makhrajnya bagus, paham artinya, yang ketiga keperluan praktis kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Anak soleh, anak soleh, anak solehah. Oke, pertanyaannya dapat hadiah ya 10.000. Sekarang yang akhwat dulu. Pertanyaannya adalah pujian Allah di dalam Al-Quran surat apa, ayat berapa yang tadi aku bacakan? Coba yang bisa maju ke depan. Dicatat enggak sih? Hah? Ayo yang bisa maju ke depan. Orang yang baca Al-Quran dipuji sama Allah. Ayat berapa, surat apa tadi? Enggak ada yang bisa. Coba yang ikhwan boleh maju ke depan. Ayo cepet. Hadiahnya dari aku 10.000, nanti ditambahin sama Ustadz Pasha atau kepala sekolah ditambahin. Ayo maju ke depan. Hah? Itu bawa kertas buat apa? Enggak dicatat. Astagfirullahaladzim. Pujian Allah di dalam Al-Quran kepada orang-orang yang baca kitabnya itu surat Al-Baqarah 121. Gak mau maju. Maju ke depan. Oke, batal. Pertanyaan ganti. Sekarang yang bisa maju ke depan dah ya. Pertanyaannya adalah, agar kita baca Quran dengan baik dan benar, ada berapa keperluan yang harus kita pakai? Maju ke depan. Ayo. Ayo. Alhamdulillah ada yang bisa. Siapa namanya? Azizia. Kelas berapa? Kelas 8. 11-8. Pertanyaannya adalah, bagaimana keperluan apa yang kita pakai agar kita bisa baca Quran dengan baik dan benar? Semuanya kita ini bisa baca Quran, tapi belum tentu baik dan benar. Maka ada 3 keperluan. Sebutkan. Keperluan eksternal, keperluan internal, dan keperluan eksternal, internal, sama keperluan praktis. Betul atau salah? Betul atau salah? Salah. Coba yang salah maju ke depan betulin. Betul atau salah? Betul. Nah, nanti harinya 10.000 ya. Nanti ketemu aku ya. Tepuk tangan dong. Nanti ketemu sama aku ya. Oke teman-teman. Berapa menit lagi tadi? Bapak Johor. Hah?
lagi. Oke teman-teman, aku teringat hadis gini begini. Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini bersumber dari sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Salman Al Farisi. Ya. Sayyidina Salman Al Farisi. Hadisnya nih diriwayatkan Imam Baihaqi. Kata Sayyidina Salman Al Farisi begini ngomong. Di akhir bulan Sya'ban Nabi pernah berkhutbah. Di akhir bulan Sya'ban Nabi pernah berkhutbah di ribuan kaum muslimin pada waktu itu. Nabi berkhutbah mengabarkan kepada kaum muslimin bahwa sebentar lagi bulan Ramadan yang teramat sangat agung akan datang kepada Anda. Kata Nabi begitu. Ini hadis ini kudu saya sampaikan ya, supaya yang kalian belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu jadi paham, yang sudah paham jadi ingat tentang kalam mulia dari lisan yang mulia junjungan Nabi besar kita Muhammad. Sepelit-pelit manusia ketika namaku disebut tidak bersalawat kepadaku, itu manusia yang paling pelit. Nabi Muhammad. Kalau nama Nabi disebut bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jangan diam aja ya. Siapa yang cinta Rasulullah? Yang ikhwan gak cinta Rasulullah? Angkat tangan ya. Siapa yang cinta Rasulullah? Enggak angkat tangan sih. Saya. Yang keras yang tinggi angkatnya. Siapa yang cinta Rasulullah? Saya. Mantap. Coba yang akhwat. Siapa yang cinta Rasulullah? Saya. Mantap. Coba Bapak Guru. Siapa yang cinta Rasulullah? Ya, Bapak Guru gak cinta sama Rasulullah. Angkat terus aja. Coba Ibu Guru siap. Siap ya, angkat yang tinggi ya. Ibu Guru siap. Siap ya, angkat tangan yang tinggi. Siapa yang cinta suaminya? Kalau cinta suaminya, teman-teman, Ibu Guru kita dari jam 5 subuh udah mandi, pakai bedak 5 tumpuk, pakai make up, gara-gara mau ketemu Ustadz Ahmad. maaf bercanda. Wah, pelanggaran. Ustadz juga punya istri di rumah. Astagfirullah, pelanggaran. Punya istri, cakep nggak istri aku di rumah? Istri aku namanya Sheribel. Jadi kata Sayyidina Salman Al Farisi, Nabi bersabda gini, Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ayyuhan nas, wahai sekalian orang-orang yang hadir. Kata Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi. Lupa lagi ya, disebut namanya Nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nah gitu tuh. Kayaknya perlu selawatan dulu kali ya. Bila ingin dapat syafaat Nabi Muhammad, bila ingin dapat syafaat, jernihkan hati dengan membaca sholat. Coba yang ikhwan, yang semangat ya. Bila ingin dapat syafaat, jernihkan hati dengan membaca. Mantap, akhwat. Bila ingin dapat syafaat,
Jernihkan hati dengan membaca. Oke, Ibu Guru. Bila ingin dapat syafaat, jernihkan hati dengan membaca sholawat. Nadanya turun, sholawat. Coba yang Bapak Guru nih, biasanya kalau orang bisa nyanyi, bisa ngaji. Coba Bapak Guru nih. Nah, itu dia. Bapak Guru siap ya. Bila ingin dapat syafaat, jernihkan hati dengan membaca. Yuk bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a wa muallimina wa talibatina biyaumina yaumil. Selawatannya nggak hafal. Selawatan apa yang hafal? Tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa wa ala alihi wa sahbihi. Teman-teman ayo sholat, sholatnya jangan telat. Idola kita Nabi Muhammad, insya Allah dapat syafaat sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa wa dhiyaiha wa hari ini hari Rabu. Rabu ya? Oh, kira hari apa lagi? Hari ini hari Rabu, memakai baju yang rapi. Teman-teman ayo ngaji, insya Allah meraih mimpi bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa dhiyaiha wa ala sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Lama-lama leher saya udah serak. Awas ini. Dikit lagi. Teriak-teriak sih ceramahnya jadi sakit. Dah, perhatikan kata Nabi kita Muhammad apa tadi? Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia.
yang dengar maupun yang tidak mendengar, yang hadir maupun yang tidak hadir. Ini Nabi khutbah di akhir bulan Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban mau masuk Ramadan. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, bulan yang teramat sangat agung akan bertamu kepada Anda. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Anda sebagai tuan rumah, bagaimana Anda memperlakukan tamu yang agung itu? Kalau Nabi bilang bulan Ramadan bulan yang agung, percaya aja udah. Percaya nggak? Bulan Ramadan bulan yang agung, percaya tidak? Kita sebagai orang awam yang jiwa kita tidur, percaya aja udah sama Nabi. Kalau bulan Ramadan bulan yang agung. Bahkan dalam satu riwayat Nabi mengatakan Ramadan sayyidus syuhur, rajanya bulan dalam setahun. Bulan apa? Bulan Ramadan. Kata Nabi Ramadan sayyidus syuhur, rajanya bulan dalam setahun, yaitu bulan Ramadan. Kalau udah ngomong raja, udah top aja tuh bulan raja. Kata Nabi, bulan yang teramat sangat agung akan datang kepada Anda. Ini Nabi ngomongnya sebelum Ramadan, ini di akhir bulan Sya'ban. Anda sebagai tuan rumah, bagaimana Anda memperlakukan tamu yang agung itu? Nabi bukan bilang agung doang. Syahrul Mubarak, bulan yang agung dan bulan yang penuh dengan keberkahan. Mahiyal barokah, ada yang tahu apa artinya barokah? Apa? Mahiyal barokah, ada yang tahu apa artinya berkah? Berkah itu ziyadatul khair, ma huwa fi sya'nil khair, bertambah-tambah kebaikan pada sesuatu yang baik. Analoginya begini, analogi sederhananya begini. Berkah nih, tentang berkah. Pisang, kenal pisang enggak? Kenal pisang enggak? Pisang yang sudah enak dikasih keju yang enak, dikasih meseseres yang enak, dikasih coklat, dikasih susu, itu namanya berkah. Bertambah-tambah kebaikan pada sesuatu yang baik, itu namanya berkah. Pisang yang udah enak ditambah susu yang enak, ditambah coklat yang enak, ditambah meseseres, ditambah mentega, enak gak tuh pisang? Bukan enak lagi, enak banget. Jangankan pisang, gagang pacul, kenal gagang pacul? Ditaran susu, dilatopin, enak gagang pacul. Gagang pacul, dikenal gagang pacul gak? Ditaruh susu, dijilat-jilat, enak gak? Gagang pacul aja enak, apalagi apa? Pisang, itulah berkah. Bertambah-tambah kebaikan pada sesuatu yang baik, namanya bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, demi keberkahan, demi keberkahan, demi keberkahan ada di bulan ini. Salah satu keberkahan yang ada di bulan ini Nabi katakan wa fihi khairum min alfi syahrin. Di bulan ini nih ada satu malam yang apabila kita beribadah di malam itu pahalanya sama dengan beribadah 1000 tahun. Malam apa namanya? Lailatul. Wah, hebat-hebat nih anak SMA 42 ya, mantap. Tepuk tangan dong buat kalian semua. Tepuk anak soleh bisa, biar tambah semangat ya. Gak apa-apa kayak anak TK, kayaknya pada ngantuk itu sih. Tepuk anak soleh, aku anak soleh. Sampai mati. Mantap, biar tidak ngantuk, biar tidak ngantuk. Coba ibu guru kita tepukan ya. Ibu guru siap? Tepuk ibu guru. Ya.
Bu Guru bisa nggak? Nggak bisa. Saya ajarin ya. Saya ajarin ya. Teman-teman tepukannya Ibu Guru, vokalnya ikutin aku ya. Tepuk Ibu Guru. Aku Ibu Guru. Habis masak, habis nyuci, baca WA. Nah, teman-teman tepukannya nggak semangat nih. Jadi kata Nabi, di bulan ini ada satu malam yang apabila kita beribadah di malam itu pahalanya sama dengan beribadah 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Teman-teman, anak soleh, tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, yes, tepuk satu, tepuk satu, yes, tepuk satu, tepuk dua, oke, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga, semangat, tepuk tiga, tepuk satu, apa tadi? Yes, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, yes, akhwat, tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Sekarang tepuk-tepukan dengan lawan kata, biar gak ngantuk nih. Lawan kata ya. Tinggi. Lawan kata ya, bisa? Bisa ya. Tinggi. Dengan tepukan. Tepuk lawan kata. Ulang lagi. Tinggi. Ganteng. Lihat jeleknya jangan kemarin dong. Nah, ini orang ganteng tau. Ulang lagi. Ganteng. Ngomong jeleknya dari ke depan dong. Astagfirullah. Ini artis tahu. Tinggi. Abi. Oh ayah. Pak Deh. Pak Guru. Ibu Guru. Mantap, tepuk tangan dong. Ini kalau nggak diginiin pada tidur ini. Ya, biar semangat, biar nggak ngantuk ya. Dikit lagi. Ayo 5 menit lagi. Nabi nangis, Nabi bersedih teman-teman. Kenapa Nabi nangis, Nabi bersedih? Karena umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Umat Nabi Adam umurnya panjang. Umat Nabi Nuh umurnya panjang. Semua umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Umat Islam umurnya berapa? Paling tinggi, paling 64 tahun udah meninggal. 70 tahun udah meninggal. Ya. Nabi sedih dan juga pengen umat Islam ini masuk surganya duluan. Bagaimana ya Allah? Nabi nangis teman-teman. Makanya kalau orang yang benci sama Nabi Muhammad, jangan harap dapat syafaat dari beliau. Apalagi juriyahnya lagi sekarang diobok-obok. Ya. Jangan harap ya. Nabi apa yang nangis ya Allah? Umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang ya Allah. Umat saya umurnya pendek-pendek. Bagaimana ibadahnya bisa menyamai umat-umat terdahulu ya Allah? Nangis Nabi. Akhirnya doanya dijabah sama Allah. Diberilah satu malam yang apabila kita beribadah di malam itu pahalanya menyamai 1000 bulan. Kira-kira malam apa tuh? Malam Lailatul Qadar. Malam. Nah itu dijelasin sama ulama tuh banyak tuh. Katanya kalau bulan Ramadannya hari Selasa, kita hari Selasa ya? Ya. Selasa berapa mulainya tuh? Mulai Ramadan. Selasa ya. Kalau kita mulai Ramadannya Selasa, maka Lailatul Qadar kemungkinan pada malam 27. Ini ulama yang ahli kasyaf yang tiap tahun setiap puasa dapat Lailatul Qadar. Kata beliau di dalam kitabnya, kalau bulan puasa awalnya Selasa, maka Lailatul Qadar kemungkinan pada malam tanggal 27 Ramadan. Jangan sampai anu tuh kita beribadah
Kalau kita sholat di malam itu sama sholat kita itu 1000 bulan. Kalau kita infak pada malam hari itu sama infak kita 1000 bulan. Kalau kita baca Quran pada malam itu sama juga kita baca Al-Quran 1000. Enak Pak, enak. Enak apa enak? Enak banget ya. Oke teman-teman, aku udah lelah banget ya, cukup ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir pertanyaan. Yang bisa jawab dapat hadiah ini. Yang Ikhwan dulu, yang Ikhwan ya. Ya Ikhwan langsung maju yang bisa ya. Apa artinya malam Lailatul Qadar? Maju ke depan. Kamu udah belum? Belum. Teman-teman, gantengan siapa? Gantengan Rehan. Aku ganteng apa seram sih? Astagfirullah. Jujur banget ya jawabannya. Ustadz Ahmad sama Nabi Muhammad gantengan siapa? Ustadz Ahmad sama Nabi Musa gantengan siapa? Oke, mungkin ini buat aku nih ya. Kalau nggak buat aku pulang. Ustadz Ahmad sama Upin Ipin gantengan siapa? Astagfirullahaladzim. Upin Ipin palanya botak, rambutnya 1. Kalau nggak buat aku pulang. Ustadz Ahmad sama Syafi gantengan siapa? Songong ye. Pertanyaannya adalah apa arti Lailatul Qadar? Malam 1000 bulan. Artinya itu malam kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar malam kemuliaan diterangkan oleh dalam surat Al-Qadar ayat berapa itu? Lailatul Qadri khairun min surat apa tuh? Al-Qadar ya. Terima kasih dapat 10.000. Tepuk tangan dong. Nanti ketemu aku ya. Satu lagi buat akhwat. Buat akhwat ya. Ini ada temanya kan ya? Oh, ada. Meraih cahaya kolbu di bulan Ramadan. Tapi belum ke tema ini, udah capek saya. Coba yang akhwat. Yang akhwat, coba pertanyaannya yang bisa maju ke depan ya. Pertanyaannya adalah puasa termasuk rukun Islam yang keberapa? Ayo maju, gak bisa mah. Jangan jadi anak SMA. Ayo maju ke depan. Aku hitung sampai 3 nggak ada yang maju, aku batalin nih. 1, 2. Siapa namanya? Aziza. Yang ketiga Pak. Puasa rukun Islam ketiga betul atau salah? Salah apa betul? Rukun Islam yang 5 syahadat sholat puasa betul puasa ketiga dapat hadiah 10.000. Nah, ya ketemu aku ya 3 orang ya 1, 2, 3 nanti ketemu aku. Nah oke yang terakhir mungkin meraih cahaya kolbu di bulan Ramadan ya. Kenapa kita harus meraih cahaya kolbu di bulan Ramadan teman-teman? Kenapa kita harus meraih cahaya kolbu? Kolbu kan hati ya. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surat apa ayat berapa? Al-Baqarah ayat 5. Wa ma umiru dan tidaklah diperintahkan oleh mereka illa liya'budullaha kecuali untuk menyembah Allah mukhlisin semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Perintahnya Allah kita ibadah ini
agar apa? Mengikhlaskan semata-mata karena Allah. Ikhlas itu adalah amalan hati, hati adalah qalbu. Bahkan kata Imam namanya Imam pengarang Rotib Al-Haddad. Kata beliau begini, wa alaika ya akhi bi islahi sariratika hatta tasira khaira min alaniyatika shalihah. Wa alaika ya akhi, dan wajib atas kalian wahai saudara-saudaraku, bi islahi sariratika, memperbaiki batiniahmu. Batiniah kalian harus diperbaiki seperti baiknya bagusnya lahiriah. Kenapa? Li'annal syarirata maudhi'un nadril khalqi jalla wa ala, karena batiniah tempat dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan lahiriah tempat dipandang oleh manusia. Berarti kita meraih cahaya kolbu itu adalah perintah agama agar kita apa? Menjadi orang-orang yang mukhlisin, yang ikhlas kepada Allah beribadah. Agar makanya yang dipandang sama manusia itu bukan lahiriahnya, dipandang sama Allah itu bukan lahiriah tapi batiniahnya. Buat apa wajahnya cantik kalau batiniahnya buruk? Ada kayak gitu. Makanya batiniah itu penting sekali. Ya, mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.